Di suatu pagi yang cerah di Baghdad, kota penuh hikmah dan kebijaksanaan, seorang lelaki berjubah sederhana duduk santai di bawah rindangnya pohon kurma. Dialah Abu Nawas, sosok cerdik yang namanya menggema di seluruh penjuru negeri. Namun, di kejauhan, dua orang asing dari negeri Eropa melangkah penuh percaya diri, membawa misi licik yang terselubung. Mereka bukan sekadar musafir biasa, melainkan pemikir dari sekte sesat yang ingin menggoyahkan keyakinan Abu Nawas dan mempermalukannya di hadapan orang banyak. Tak mereka sangka, perdebatan yang mereka rancang justru akan menjadi kisah yang dikenang sepanjang masa. Di kota Baghdad yang ramai, terdengar kabar bahwa dua orang Eropa yang terkenal sebagai ahli filsafat dan pemikir bebas datang ke kota. Mereka adalah orang-orang yang mengaku memiliki ilmu tinggi dan ingin menguji siapa saja yang mengaku bijak. Mereka berkeliling mencari orang-orang yang bisa mereka bantah dalam perdebatan, terutama orang-orang yang beriman kepada Allah. Kedua orang ini datang dengan niat licik. Mereka bukan hanya ingin mempermalukan orang-orang beriman, tetapi juga ingin membuktikan bahwa keyakinan mereka yang sesat lebih unggul. Namun, kabar tentang kecerdikan Abu Nawas akhirnya sampai ke telinga mereka. Ada seorang lelaki di Baghdad yang terkenal cerdik dan bijak. Namanya Abu Nawas, kata salah seorang dari mereka. Kalau begitu, mari kita tantang dia. Kalau kita bisa mengalahkannya, orang-orang akan semakin mengagumi kita, jawab yang lainnya. Mereka pun berkeliling hingga akhirnya menemukan Abu Nawas yang sedang duduk santai di bawah pohon rindang, menikmati segelas teh hangat. Mereka pun langsung mendekatinya dengan wajah penuh percaya diri. "Apakah engkau yang bernama Abu Nawas?" tanya salah seorang dari mereka. Abu Nawas menatap mereka dengan senyum khasnya. "Benar, akulah Abu Nawas. Dan siapa kalian berdua ini yang datang dari negeri jauh?" tanyanya balik. "Kami adalah pemikir dari negeri Eropa. Kami ingin menguji kebijaksanaanmu dengan beberapa pertanyaan dan membuktikan bahwa keyakinan kami lebih benar. Jika kau kalah, maka kau harus mengakui bahwa kepercayaanmu adalah kebohongan," kata salah satu dari mereka dengan nada menantang. Abu Nawas tersenyum lebih lebar. "Baiklah, jika aku kalah, aku akan mengakui kekalahan. Tapi jika kalian yang kalah, apa yang akan kalian lakukan?" Mereka saling berpandangan. "Kami tidak mungkin kalah. Tapi kalau itu terjadi, kami akan mengakui bahwa Islam memang benar." "Bagus," kata Abu Nawas. "Mari kita mulai. Silakan ajukan pertanyaan pertama kalian." Pertanyaan pertama, "Di mana Tuhan?" Orang Eropa pertama maju dan bertanya dengan suara lantang, "Jika Tuhan itu benar-benar ada, tunjukkan kepadaku di mana dia berada." Abu Nawas tersenyum. "Pertanyaan yang menarik. Tapi sebelum aku menjawab, izinkan aku bertanya kepadamu, bisakah kau menunjukkan di mana akalmu berada?" Orang Eropa itu terdiam. "Akal ada di dalam kepalaku." "Benarkah? Tunjukkan padaku seperti apa bentuknya," kata Abu Nawas. "Akal bukan sesuatu yang bisa dilihat, tapi kita tahu ia ada karena kita bisa berpikir," jawabnya dengan sedikit ragu. Abu Nawas mengangguk. "Nah, seperti itulah Tuhan. Dia ada, meskipun kita tidak bisa melihatnya dengan mata, tetapi kita bisa merasakan keberadaannya melalui kebesaran ciptaannya." Orang Eropa itu terdiam. Abu Nawas telah menjawab dengan logika yang tak terbantahkan. Pertanyaan kedua, "Mengapa Islam mempercayai hal gaib?" Orang Eropa kedua melanjutkan, "Islam mengajarkan banyak hal yang tidak bisa dilihat dan dibuktikan, seperti malaikat, surga, dan neraka. Bagaimana kau bisa percaya pada sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah?" Abu Nawas tersenyum lagi. "Baiklah, aku akan bertanya kepadamu.
Apakah kau pernah melihat angin? Orang itu mengernyitkan dahi. Tidak, tetapi aku bisa merasakannya. Itulah hal yang sama dengan keimanan. Kita mungkin tidak bisa melihat surga dan neraka sekarang, tetapi tanda-tandanya sudah jelas dalam kehidupan ini, seperti halnya angin yang tidak terlihat tetapi terasa. Kita bisa melihat akibatnya, seperti pohon yang bergoyang dan debu yang berterbangan. Begitu pula dengan surga dan neraka yang akan kita temui di kehidupan setelah mati, kata Abu Nawas dengan senyum penuh kemenangan. Lagi-lagi orang Eropa itu terdiam. Jawaban Abu Nawas sangat masuk akal dan sulit dibantah. Pertanyaan ketiga, jika Allah Maha Kuasa, bisakah Dia menciptakan batu yang tidak bisa diangkatnya sendiri? Orang Eropa pertama mencoba mengubah strategi. Jika Tuhan Maha Kuasa, bisakah Dia menciptakan batu yang begitu besar sehingga Dia sendiri tidak bisa mengangkatnya? Abu Nawas tertawa kecil. Pertanyaan ini sudah sangat tua dan penuh tipu muslihat. Tapi baiklah, aku akan menjawabnya dengan cara yang sederhana. Ia melanjutkan, jika aku bertanya padamu, bisakah kau membuat lingkaran yang segitiga? Orang Eropa itu mengerutkan dahi. Itu mustahil. Lingkaran harus bulat dan segitiga harus memiliki sudut. Nah, pertanyaanmu juga seperti itu. Tuhan itu Maha Kuasa, tetapi Dia tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hakikatnya sendiri. Kemahakuasaannya tidak terbatas oleh logika manusia yang sempit. Dia menciptakan segala sesuatu dengan hikmah dan kebijaksanaan, bukan untuk memenuhi tantangan konyol manusia. Orang Eropa itu kehabisan kata-kata. Kekalahan dua orang Eropa. Setelah mendengar jawaban-jawaban Abu Nawas yang cerdas dan logis, kedua orang Eropa itu terdiam. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa membodohi Abu Nawas seperti yang mereka rencanakan. Orang Eropa pertama akhirnya berkata, "Kami datang dengan niat untuk mempermalukanmu, tetapi justru kami yang dipermalukan. Kami harus mengakui bahwa jawaban-jawabanmu begitu masuk akal dan benar." Orang Eropa kedua menambahkan, "Kami tidak bisa lagi menyangkal bahwa Islam memang mengandung kebenaran yang dalam dan tidak bisa digoyahkan dengan tipu muslihat kami." Mereka akhirnya mengakui kekalahan mereka, dan banyak orang yang menyaksikan perdebatan itu bersorak kagum terhadap kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Kebenaran itu seperti matahari. Ia tetap bersinar meskipun ada orang yang berusaha menutupinya dengan tangan mereka." Akhirnya, dua orang Eropa itu pergi dengan kepala tertunduk, sementara warga Baghdad semakin mengagumi Abu Nawas. Dan begitulah, dengan kebijaksanaan dan kecerdikannya, Abu Nawas berhasil mengalahkan dua orang yang ingin menyesatkannya. Di tengah padang pasir yang luas, terdapat sebuah kerajaan megah yang dipimpin oleh seorang sultan bijaksana. Kota ini dikenal sebagai pusat perdagangan yang ramai, di mana para pedagang dari berbagai penjuru dunia berkumpul untuk menjajakan barang dagangan mereka. Namun, menjelang Hari Raya Idul Fitri, kota yang biasanya damai justru diwarnai dengan perselisihan besar antara para pedagang. Dua kelompok pedagang terbesar di kota ini, para pedagang kain sutra dari timur dan para pedagang rempah dari barat, terlibat dalam perseteruan sengit. Mereka saling berebut wilayah dagang di pasar utama, bahkan beberapa kali hampir terjadi bentrokan fisik. Sultan yang tidak ingin kotanya kacau memanggil Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah ini. Ketika Abu Nawas tiba di istana, Sultan segera menjelaskan situasinya. "Wahai Abu Nawas, sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri tiba, namun kota kita justru dipenuhi pertengkaran. Para pedagang saling berseteru untuk menguasai pasar. Jika ini dibiarkan, kedamaian akan lenyap. Aku membutuhkan akal cerdikmu untuk menyelesaikan masalah ini."
Abu Nawas mengelus janggutnya sambil tersenyum. "Wahai Sultan, masalah ini memang pelik, tetapi izinkan hamba menyelesaikannya dengan cara yang bijaksana dan menghibur." Sultan mengangguk. Lalu Abu Nawas pergi ke pasar untuk mengamati situasi. Ia melihat para pedagang kain sutra dari timur mendirikan lapak di bagian depan pasar, sementara para pedagang rempah dari barat berusaha menggeser posisi mereka. Teriakan dan adu mulut memenuhi udara. "Aku sudah berjualan di sini selama bertahun-tahun. Kenapa kalian tiba-tiba ingin mengusir kami?" teriak seorang pedagang sutra. "Kami datang dari jauh dan membawa rempah-rempah terbaik. Sudah sewajarnya kami mendapatkan tempat yang lebih strategis," balas seorang pedagang rempah. Melihat keadaan ini, Abu Nawas menaiki sebuah tong kayu di tengah pasar dan berteriak lantang, "Wahai para pedagang, apakah kalian ingin mengetahui siapa yang lebih berhak atas tempat ini?" Semua mata tertuju padanya. "Siapa yang lebih berhak?" tanya seorang pedagang. Abu Nawas tersenyum. "Kita akan mengadakannya secara adil. Kalian semua akan mengikuti ujian kecepatan, ketangkasan, dan kecerdikan. Yang menang, dialah yang paling pantas mendapatkan wilayah ini." Para pedagang setuju, dan keesokan harinya mereka berkumpul untuk mengikuti tantangan Abu Nawas. Tantangan pertama, perlombaan unta terbalik. Abu Nawas mengumumkan bahwa setiap pedagang harus menunggangi unta dengan cara terbalik, muka menghadap ke belakang. Siapa yang mencapai garis akhir lebih dulu tanpa jatuh, dialah pemenangnya. Para pedagang kebingungan, tetapi mereka tetap mencoba. Perlombaan ini menjadi tontonan yang mengundang tawa seluruh warga. Satu persatu peserta jatuh dari unta, sementara beberapa lainnya berhasil bertahan dengan susah payah. Setelah banyak yang gagal, hanya tersisa satu pedagang sutra dan satu pedagang rempah yang berhasil. "Bagus, kalian berdua telah lolos ke tantangan berikutnya," seru Abu Nawas. Tantangan kedua, menimbang udara. Dalam tantangan ini, Abu Nawas memberikan setiap peserta sebuah timbangan dan meminta mereka untuk menimbang udara. Siapa yang berhasil menimbang udara dengan cara yang paling masuk akal, dia akan memenangkan tantangan ini. Para pedagang kebingungan. Salah satu pedagang rempah mengipas-ngipaskan udara ke dalam karung dan mencoba menimbangnya, sementara seorang pedagang sutra menangkap udara dengan kain dan memasukkannya ke dalam botol. Abu Nawas tertawa dan berkata, "Kalian semua telah berusaha dengan baik, tetapi ketahuilah bahwa udara tidak bisa ditimbang dengan cara ini. Namun, aku akan memberikan nilai atas kecerdikan kalian." Tantangan ketiga, siapa yang paling dermawan di hari raya? Tantangan terakhir diumumkan. Di hari raya Idul Fitri, siapa yang bisa memberikan sedekah paling banyak tanpa kehilangan keuntungan dagangnya? Para pedagang mulai berpikir. Seorang pedagang rempah memberikan sebagian dagangannya kepada fakir miskin, sementara seorang pedagang sutra menjual barangnya dengan harga lebih murah kepada orang-orang yang membutuhkan pakaian baru untuk hari raya. Abu Nawas mengumumkan hasilnya, "Kalian semua adalah pemenang. Tidak ada yang kalah dalam hal kebaikan. Kini, pasar ini bukan lagi tempat perebutan, melainkan tempat berbagi rezeki." Para pedagang akhirnya menyadari kesalahan mereka dan sepakat untuk berdamai. Sultan sangat gembira dan memberikan hadiah kepada Abu Nawas atas kebijaksanaannya. Kota pun kembali damai dan merayakan Idul Fitri dengan penuh kegembiraan.